Oh, oke Pak. Iya, Langsung diginiin. iya. Rasa syukurnya lebih menghargai air ya di sini dibandingkan kita di kota. Air bisa minum sepuasnya, bisa mandi sepuasnya. Dibandingkan di sini keterbatasan air di mana air juga harus diambil dia kali dan juga mandi dengan kondisi air yang tidak meyakinkan dan juga listrik yang terbatas. Itu sangat menyedihkan. Apalagi kalau saya tinggal di sini itu gak biasa. Soalnya kehidupan di kota ada listrik, ada air. Nama saya Stefan Winardi, panggilan saya tuh Stefan. Ada banyak juga sih, tapi Stefan aja. Umurnya 19 tahun. Hobi saya itu ada renang, kayak ya menyegarkan tubuh lah. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dari kecil ya, kan sering di ini meraihnya pakai tali pinggang ataupun dipukul pakai gayung ataupun di rotan. Nah itu ketika udah mulai gede itu jadi kayak nggak gitu dekat sama orang tua karena hal seperti itu doang. Jadi kalau misalnya seperti misalnya hari ibu mau pelukan itu rasanya nggak banget deh. Dulu kayak nggak berpikir gak enak ah punya adik bikin susah, gak enak tinggal sama orang tua dimarahin mulu. Tapi tetap saya ingin bahagia sama orang tua, bisa membalas budi orang tua sehingga apa yang udah dikorbankan itu nggak sia-sia. Pas di perjalanan mau ke sini ya agak-agak takut ya kan. Soalnya tempatnya beda lah dari yang lingkungan biasa. Dan juga ini baru tahu ternyata kota Bekasi itu besar juga. Nggak hanya yang kota-kota juga tapi ada yang di pedesaan. Halo permisi Pak, Bu. Sorry ganggu ya. Ini mau nanya Pak, rumah Pak Sali dekat mana ya Pak? Oh, jalan yang sebelah ini lurus diperkirakan 120 meter. Di situ ada rumah Pak Sahli dan yang lainnya diperkirakan ada berapa 8 rumah. Oh iya. Oh oke. Makasih Pak Bu. Permisi, selamat siang Pak. Yang Stefan. saya perlu naon. Ini saya dari ini Pak, Universitas Jakarta. Iya. Dan kebetulan saya masih mahasiswa. Di sini saya. Mari saya akan calik. Oh. Pak, di sini kalau misalnya saya kan mempelajari kehidupan orang lain nih. Nah, ntar saya akan ikut membantu kegiatan serta aktivitas Bapak sama kemungkinan ada menginap juga di sini, Pak. Kemungkinan diizinkan nggak, Pak? Diizinkan ya, sama saya. Diizinkan. Dari luar tiba-tiba datang, kemudian mau bantu aktivitas juga, mau tinggal di sini untuk beberapa hari. Pertama ketakut, tapi setelah berkomunikasi dengan bapak dan ibunya, udah merasa lebih nyaman karena mereka juga ramah dan baik.
Kampung Cihowe, Desa Ridogali, Cibarusa, Bekasi. Sudah 5 bulan terakhir mengalami krisis air. Padahal, sebagian besar warga di desa ini mengandalkan Sungai Cihowe sebagai sumber kehidupan mereka. Setiap pagi dan sore hari, semua warga berkumpul di sungai untuk mandi, mencuci, dan mengambil air bersih untuk minum. Termasuk Sahli, pria yang kini sudah berusia 70 tahun, harus memanggul 2 pikul ember besar untuk kebutuhan keluarganya. Di Kampung Cihowe, Stefan akan merasakan hidup dengan kondisi krisis air. Pak, ntar kita mau kemana, Pak? Sekarang kita mau ke kebun. Oh, ke kebun. Iya, Ke kebun ngapain, Pak? Ya itu bersihin rumput. Oh, bersihin rumput. Cangkul, ya di kebun. Pakai alatnya pakai cangkul sama. Iya pakai cangkul. Atau kita kalau ada kayu itu dikupas pakai golok. Oh, pakai golok, Pak. Iya. Kebunnya milik Abah atau enggak? Iya, kebunnya bukan milik Abah, kebun orang lain. Oh. Abah cuma ngegarap. Oh. Ya, kalau ada hasilnya itu buat Abah. Tinggal di sini udah lama? Ya, saya memang dilahirkan di sini. Oh, sejak lahir di sini ya, Pak? Iya, Kalau kerja di kebunnya? di kebunnya ya sudah bangsa 5 tahun lah. Oh, 5 tahun, Abah? Iya, itu dikasih orang lain suruh ngegarap ini teh, bangsa 5 tahunan. Abah ladangnya yang mana ya? Ya, radangnya bagaimana ya untuk sehari-hari doang itu kadang-kadang buat pakai sebulan lah 2 bulan radang ngalamun hasil teh. Oh. Ya, tahun ini memang nggak kehasil. Yang kuning-kuning ini padi ya, Bah? Iya, padi ini kuning-kuning padi. Ini Baru ditanam. gugur ya? Iya, gugur, nggak ada hujannya itu. Oh, nggak ada hujan. Iya, baru ditanam itu udah maju ini. Ini udah berapa bulan, Bah? Ya bangsa 3 bulan lah. Oh, 3 bulan, Bah. Iya. Ladangnya sebelah sana ya, Bah? Iya. Pertama rasanya lelah ya, dari cuacanya yang panas hangat yang bikin kita haus terus, yang mau dibilang seperti unta lah, minum air terus. Dan pas mencangkul pun itu butuh tenaga lebih ketika mencangkul padi yang udah gugur. Dan ini pun pertama kalinya saya melihat tanah segersang ini, nggak ada padinya dan sampai kuning-kuning. Ini kan udah hasil upaya ditanam, tapi gugur hanya dalam 2 bulan karena tidak ada hujan. Dan itu menyebabkan kekurangan ini, bahan pokok. Rasanya ya sedih ya, soalnya butuh kerja keras, dimana dari kerja keras sendiri pun belum tentu bisa mendapatkan hasilnya, harus menunggu lagi hasil panen selanjutnya. Dengan kata lain, ya harus banyak bersabar. Wah, capek juga ya, Pak? Pak, biasa kalau udah dipacul kayak gini, ditanamnya lagi kapan, Pak? Iya, kalau ditanam udah pacul begini ntar kalau ada hujan baru. Oh, ada hujan. 2-3 kali itu baru ditanam. Biasa gersang-gersang kayak gini baru tahun ini atau udah sering, Mbak? Ya, yang Ian mah baru tahun ini. Oh, baru tahun ini gersang? Iya, Mbak? gersangnya mah.
tahun-tahun yang itu mah dulu mah Subur ya, Pak? bulan 2 bulan kemaraunya yang nggak gersang gini. Oh. Sangat-sangat bersyukur ya. Mau dibilang hampir tiap hari makan nasi, tapi itu udah langsung jadi beras tinggal di rice cooker. Sehingga ya bersyukurlah ternyata di daerah di tempat saya sendiri itu sudah mudah untuk mendapatkannya. Jadi kita harus lebih memanfaatkan dengan baik beras yang udah diberikan. Pak, ntar ini kita mau ambil airnya di mana, Pak? Airnya ngambil airnya itu dari kali. Oh, di kali. Kita Iya. pakai ember ini, Pak? Iya pakai ember ini. Punya saya yang mana, Pak? Ya ini ya ada yang rada kecilan nih. Ada kecilan. Wah, oke, Pak. Sip. Sip. Orang makan terus. Tanah kapur yang tandus yang dimiliki oleh warga kampung Cihoe memang tidak cocok untuk dijadikan sumber air bersih. Karena semakin dalam, air yang keluar akan semakin asin. Untuk itu, sejak dulu warga setempat memang mengandalkan sungai Cihoe sebagai sumber kehidupan. Seperti saat ini, meskipun sungai kering, namun mereka masih mengandalkan sisa air sungai untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Ke situ. Kita makan, Dek, Oh makan. iya, makan, Mbak. Iya. Makan aja ya. Memang beda ada itunya. Makanan tiap hari memang begini. Oh. Mana tahu orang itu malu. Di sini tadi saya ada melakukan beberapa aktivitas sama Bapak pas ke tempat pengambilan airnya yang untuk makan minum sama tempat untuk mandi itu kayak shock ya. Beda banget, kayak ternyata ambil air aja susah, harus sedikit demi sedikit airnya itu harus diambil dari bawah tempat dibuat gimana ya, kayak lubang gitu mungkin. Dan yang paling mengerikan adalah tempat mandinya. Nggak biasa, soalnya biasa kan mandi airnya bening atau enggak bersih lah. Tapi yang ini agak hijau coklat gitu. Jadi pas mau mandi jadi agak takut. Lebih merasa bersyukur ya. Soalnya jujur kalau mau dibilang ketika mandi ya juga kadang-kadang membuang-buang air, kayak buka sampo pelan-pelan.
yang membuang air ya. Padahal itu air itu bisa digunakan, kalau di desa seperti ini tuh bisa digunakan untuk banyak hal. Abah biasa kalau beli lauknya di pasar mana? Pasar uang yang dekat. Oh, di warung terdekat. Iya, kalau nggak punya, udah ngambil aja. Utang. Lebih syukur ya, merasa wah berharga banget sih bisa dapatkan kesempatan di mana kita bisa lagi berkumpul bersama, walaupun saya merupakan orang asing di sini, tapi bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan juga warga-warga di sini juga ramah, welcome banget. Jadi rasanya seperti keluarga di sini. Sebelumnya nggak gitu dekat sama keluarga, tapi semenjak pergi ke keluar kota, kuliah, rasa kangen itu ada. Endo, wanita parubaya yang sudah mendampingi Sahli puluhan tahun lamanya. 15 tahun yang lalu, setelah melahirkan anak ke-10-nya, Endo mengalami gangguan penglihatan hingga sama sekali tak bisa melihat. Berbagai pengobatan telah ditempuh oleh Endo bersama sang suami, namun Tuhan masih belum mengizinkan Endo untuk melihat kembali. Sebagai seorang istri dan ibu, Endo tak mau berpangku tangan karena kondisinya, sehingga menyusahkan suami dan anak-anaknya. Meski pelan-pelan, namun Endo mampu melakukan pekerjaan rumah seperti wanita lainnya. Inilah Endo yang selalu memaksimalkan kekurangannya untuk tetap mandiri. Inilah kondisi Lio, tempat pembuatan batu bata. Setelah desa ini mengalami kekeringan yang berkepanjangan, banyak yang tak bisa memproduksi batu bata karena sulitnya air. Tapi tidak untuk Sahli. Meski harus mengambil air dengan jarak yang jauh, ia rela melakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Bah, yang biasa kerjain kayak gini cuma Abah sendiri biasa di sini. Iya, kadang-kadang ada teman itu 1-2 orang, ya sekarang mah cuman abah doang sendiri. Oh, biasa ada sama teman. Iya, ada sama teman biasanya. Baru, Pak, kalau misalnya dari segini tanah bisa bikin berapa batu bata, Pak? Kira-kira bangsa 50-60 lah kalau Oh, tanah segini. Iya, ini 50 tanah. sampai 60. Iya, sampai 60 ini segini juga. Ini pengalaman pertama, sama ketika mau buat batu batanya itu kirain mudah. Ketika menginjak tanahnya itu rasanya jijik ya, juga harus butuh kesabaran. Dimana kita harus cek apakah tanahnya udah rata, sudah bisa dibikin jadi batu bata atau belum, dicetak. Ngaduknya ini kan butuh air juga nih, Pak. Iya, butuh air juga Nah, ini. biasa kalau ngambilnya di mana, Pak, airnya? ya kalau musim ini itu kalau jauh mah kejangkau itu. Udah saya jadi nganggur. Kalau ada kemarau sebulan 2 bulan nggak kerja ini, nggak kerja begini. Kalau jauh mah itu ke ituan nggak kuat gitu. Paling kalau nggak bikin batu bata saya pinjam. Itu duit yang berbunga. Kalau 110.000 bunganya sebulan teh. Sebulan. Sebulan.
betul langsung. Karena begini nih, tuh begini. Oh, megangnya. oke, Pak. Iya, Langsung digini. iya. Nggak ada bujurnya, ya biar ketrok. Kalau nggak ada ininya, nih, Oh, ditekan lagi. ya gitu supaya itu ada ujungnya. Ini ada, Pak. Ini Ya belum. udah begitu juga, memangnya begitu. Ini pakai ini. Ya udah tarik biar sekalian. Tuh. Ah, udah kaki ke sini. Nah, itunya. Tuh Iya. gitu. Ya ya gitu. Yang paling merasa sulit itu ketika mencetak rasanya wow ya gitu. Udah maksudnya Abah udah cukup berumur dan juga tadi lihat dia bekerja juga udah sampai berkeringat sampai ngos-ngosan, tapi dia masih penuh semangat gitu ngerjainnya dengan cepat dan kelihatan semua cetakannya itu pas persegi panjang, sedangkan saya yang masih setengah-setengah belum jadi sepenuhnya. Udah ditaruh apa? Perasaanku sih itu nggak setimpal gitu, nggak worth it. Satu bata yang mentah aja itu hanya dihargai dengan 100 perak. Sedangkan yang matang itu 200. Itu sungguh tidak worth it dibandingkan dengan kerja keras Abah. Membuat batu bata memang satu-satunya mata pencaharian Sahli. Tak peduli seberapa jalan yang ia tempuh, tak peduli seberapa berat beban yang ia tanggung, ia akan lakukan untuk istri dan anak-anaknya. Selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki dan melakukan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Semoga orang ngelakuin Pak, Bu. Iya, ini mau pamitan dulu nih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah dikasih kesempatan beberapa hari bisa ikut aktivitas Bapak. Merasa bersyukur ya soalnya ini diberi kesempatan bisa membantu Bapak sama ibunya dan juga belajar bersyukur lah. Ternyata kita tuh sudah mendapatkan yang lebih baik dibandingkan orang lain yang masih kekurangan.